Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarina Fakhira dari kelompok 5. Di sini saya akan menjelaskan mengenai sebab-sebab mutasi. Jadi sebab-sebab mutasi itu ada 4. Yang pertama, mutasi terinduksi. Yang kedua, mutasi induksi yang disebabkan oleh radiasi. Yang ketiga, mutasi yang diinduksi oleh transposable unsur genetik. Dan yang keempat, mutasi yang terinduksi oleh kimia. Berikutnya, saya akan menjelaskan mengenai sebab-sebab mutasi yang pertama, yakni mutasi terinduksi. Ilmu genetika ini berubah secara dramatis pada tahun 1927 ketika Hermann J. Muller menemukan bahwa sinar X dapat memicu mutasi pada binatang Drosophila. Nah, banyak mutasi yang terjadi secara alami diidentifikasi dan dipelajari oleh para ahli genetika. Pada umumnya, mutasi pada manusia itu ditemukan sangat merugikan, sehingga para peneliti itu berusaha untuk mencegah adanya mutasi yang digunakan pada manusia. Namun, ilmu genetika yang bernama Hermann J. Muller menemukan bahwa sinar X dapat memicu mutasi pada binatang Drosophila atau lalat buah. Perintis ini menemukan adanya prinsip yang mula-mula diketahui, yaitu mutasi berarti perubahan gen dalam kromosom. Kemudian peneliti ini itu meneliti lagi agar dapat mengadakan perubahan gen tanpa mematikan individunya. Muller semakin terus-menerus meneliti dan berpikir, kalau ia dapat mengubah gen dengan sinar X, ia apakah dapat menghasilkan mutan baru? Kemudian Muller terus meneliti menggunakan lalat buah atau Drosophila itu. Muller menunjukkan bahwa sperma Drosophila dengan sinar X dapat meningkat dengan tajam. Frekuensi letal resesif terkait sinar X. Nah, sinar X sendiri ini merupakan bentuk radiasi elektromagnetik dengan panjang gelombang yang lebih pendek dan energinya itu lebih tinggi dari cahaya yang telah tampak. Demonstrasi Muller ini jelas tentang mutagenisitas sinar X menjadi mungkin karena dia mengembangkan teknik-teknik penelitian itu secara sederhana dan sangat akurat. Kemudian penelitian itu dapat digunakan untuk mengidentifikasi mutasi mematikan pada kromosom X Drosophila tersebut. Sehingga penelitian Muller ini diakui oleh peneliti-peneliti lain bahwa penelitian tersebut ini ialah benar. Kemudian, selain itu, pada gambar ini, Muller juga mengembangkan teknik chip atau yang disebut teknik CIB. Nah, teknik ini tuh dilakukan dengan induk betina heterozigot untuk kromosom X. Teknik chip ini digunakan oleh Muller untuk mendeteksi apakah resep mematikan terkait X mutasi dalam Drosophila. Nah, perkawinan ini ditampilkan pada cross X2. Jadi, hanya akan menghasilkan keturunan betina. Ini ya, chip ini hanya menghasilkan keturunan betina antara laki-laki dan induk jantan dan induk betina kan dikawinkan. Nah, ini itu diuji apa yang dihasilkan oleh lalat Drosophila ini. Nah, setelah itu sepertiga dari progeni yang dihasilkan dari cross 2 ini adalah jantan jika tidak ada resesif yang mematikan. Tetapi, jadi diujinya ini itu bertujuan untuk mengetahui keturunan cross 2 itu ada atau tidaknya keturunan jantan. Selanjutnya, mutasi terinduksi pada gambar ini itu untuk meneliti adanya mustard gas. Gas murtad sendiri itu merupakan bahan kimia pertama yang terbukti bersifat mutagenik. Jadi pada gambar ini, Muller itu menunjukkan bahan kimia pertama yang terbukti bersifat mutagenik, yakni mustard gas.
Charlotte dan para peneliti lainnya juga menemukan efek mutagenik mustard gas dan senyawa terkait selama Perang Dunia Kedua. Tetapi karena ditemukan saat Perang Dunia Kedua, maka penelitian ini itu dirahasiakan. Jadi penelitian ini itu tidak dipublikasikan. Senyawa yang mereka miliki dipelajari merupakan contoh kelas besar mutagen kimia yang mentransfer alkil seperti dijelaskan dari gambar, yakni CH3O, kemudian CH3, CH2O, dan unsur-unsur lainnya. Unsur-unsur tersebut dapat dikelompokkan menjadi basis dalam DNA. Dengan demikian, mustard gas ini disebut alkilasigen, seperti sinar X, sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa gas mustard memiliki banyak efek pada DNA. Selanjutnya, sebab-sebab mutasi. Yang kedua, yakni mutasi yang terinduksi oleh kimia. Nah, mutagen kimia ini dapat dibedakan menjadi dua kelompok, yaitu mutagenik keduanya dapat mereplikasi atau tidak mereplikasi DNA, seperti agen alkilasi dan asam nitrat. Kemudian yang kedua, mutageniknya hanya dapat mereplikasi DNA. Jadi, yang pertama itu bisa tidaknya replikasi DNA ini direplikasi. Kemudian yang kedua ini mutagenik hanya dapat mereplikasi DNA, seperti analog dasar purin dan pirimidin dengan struktur yang mirip dengan dasar normal dalam DNA. Nah, dasar analog ini harus dimasukkan ke dalam rantai DNA di tempat basis normal selama replikasi untuk mengarahkan efek mutagenik pada masing-masing mereka. Selanjutnya, nah ini itu menghasilkan penelitian, yakni dua analog basis ini digunakan adalah 5-bromo urasil dan 2-amin purin. Analog basis mutagenik ini memiliki struktur yang mirip dengan basis normal dan dimasukkan ke dalam DNA selama replikasi. Namun, struktur ini itu belum cukup berbeda dari basa normal dalam DNA yang meningkatkan frekuensi salah pasang. Dengan demikian, mutasi ini dapat terjadi selama replikasi. Jadi, pernyataan yang tadi itu benar, mutasi tersebut dapat terjadi tapi selama replikasi. Nah, pada gambar ini, dua analog basis paling umum digunakan adalah 5-bromo urasil. Pirimidin 5-bromo urasil ini merupakan timin analog. Bromin pada posisi 5 serupa dalam beberapa hal akan bergabung dengan metil. Ini akan membentuk suatu ikatan. Kemudian, pada gambar A ini, bromin pada posisi ini mengubah distribusi muatan dan meningkatkan frekuensi pergeseran taumerik. Jadi taumeriknya ini akan meningkat dan membentuk keto yang lebih stabil. Jadi akan terbentuk keto yang stabil. Sehingga 5-bromo urasil ini akan berpasangan dengan adenin. Kemudian pada gambar B ini, setelah pergeseran taumerik ke bentuk enolnya kan tadi hanya 1, sekarang terbentuk menjadi 2. Sehingga 5-bromo urasil ini akan berpasangan dengan guanin. Selanjutnya, ini asam nitrat menginduksi mutasi dengan deaminasi oksidatif dan basa di DNA. Kemudian asam nitrat ini akan mengubah yang pertama ini adenin, mengubah adenin menjadi hipoksantin yang menyebabkan transisi AT menjadi GC. Selanjutnya mengubah sitosin menjadi urasil yang menyebabkan GC menjadi A transisi T. Dan selanjutnya guanin ini akan menjadi santin yang bersifat tidak mutagenik. Selanjutnya, mereka bersama-sama efek asam nitrat pada adenin dan sitosin ini tadi
adenin dan sitosin menjelaskan efeknya kemampuan untuk menginduksi transisi dari kedua arah, yakni dapat merubah AT menjadi GC ataupun GC menjadi AT. Selanjutnya, ini mutasi yang disebabkan oleh radiasi. Ini sebab-sebab mutasi yang ketiga. Bagian dari spektrum elektromagnetik terlihat pada gambar berikutnya. Jadi, ini dengan panjang gelombang lebih pendek dan energi lebih tinggi dari cahaya, tampak dibagi lagi menjadi radiasi pengion. Jadi, radiasi pengion itu contohnya itu 3 ini ya, yakni sinar X, sinar gamma, dan sinar kosmik. Sedangkan radiasi non-pengion itu merupakan sinar ultraviolet, ya, sinar UV ini. Nah, apa sih radiasi pengion itu? Radiasi pengion sendiri merupakan radiasi yang memiliki energi tinggi. Sedangkan radiasi pengion berarti kebalikannya, yakni radiasi yang berenergi rendah. Benar. Nah, kan radiasi pengion ini energinya itu tinggi ya. Sehingga radiasi pengion ini mampu menembus jaringan atau tubuh makhluk hidup karena berenergi tinggi tadi. Selain itu, radiasi ini juga berguna untuk mendiagnosis medis karena dapat menembus jaringan hidup untuk jarak yang cukup jauh. Kan energinya emang tinggi, jadi dapat menembus jaringan hidup untuk jarak yang cukup jauh. Dalam prosesnya ini yang dimaksud berenergi tinggi itu yaitu sinarnya dapat bertabrakan dengan atom dan menyebabkan, jadi sinarnya ini dapat bertabrakan dengan atom dan menyebabkan pelepasan elektron, menciptakan muatan positif radikal atau ion bebas. Ion-ion ini nanti pada gilirannya akan bertabrakan dengan molekul lain dan menyebabkan pelepasan elektron tambahan. Nah, nanti itu hasilnya akan berbentuk kerucut seperti ini ya. Hasilnya adalah terbentuk kerucut ion di sepanjang setiap sinar berenergi tinggi saat melewati jaringan hidup. Nah, jadi terlihat seperti gambar ini kan membentuk kerucut. Atom-atom yang memiliki elektron-elektron demikian dinyatakan tereksitasi atau tergiatkan. Nah, molekul-molekul ini yang mengandung atom tadi yang habis bertabrakan itu berada dalam keadaan tereksitasi maupun terionisasi secara kimiawi. Lebih reaktif daripada molekul yang memiliki atom-atom yang berada dalam kondisi yang stabil. Reaktivitas yang meningkat tersebut mengundang terjadinya sejumlah reaksi kimia, terutama menyebabkan mutasi. Jadi radiasi pengion dapat menyebabkan terjadinya mutasi gen dan pemutusan kromosom yang berakibat delesi, duplikasi, insersi, translokasi, serta fragmentasi kromosom umumnya. Sementara radiasi non-pengion ini hanya dapat menembus lapisan sel-sel permukaan karena berenergi sangat rendah. Radiasi sinar tersebut akan menyebabkan perpindahan elektron-elektron ke tingkat energi yang lebih tinggi. Nah, grafik ini sudah saya jelaskan di yang tadi kan ya, radiasi pengion dan sinar ultraviolet. Selanjutnya tadi yang tinggi, jadi grafik ini tuh untuk mengetahui hubungan linier antara laju mutasi dan radiasi dosis, bahwa menunjukkan bahwa tidak ada tingkat iradiasi yang aman. Jadi kalau semakin tinggi dosis iradiasi, maka semakin tinggi pula tingkat mutasinya. Sedangkan jika semakin rendah dosis, maka semakin rendah pula tingkat mutasi yang terjadi. Selanjutnya, sebab-sebab mutasi yang keempat yakni mutasi yang diinduksi oleh transposable unsur genetik. Nah, organisme hidup ini mengandung elemen DNA luar biasa yang dapat bergerak dari situs genom ke situs lain.
Troposon ini atau elemen genetik transposable merupakan penyisipan transposon ke dalam gen yang akan sering diurai. Gen tidak berfungsi, seperti pada gambar ini. Jika gen mengkode produk penting, fenotip mutan kemungkinan akan terjadi. Nah, sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.